kita menempatkan beberapa tim kita, terutama di pintu-pintu masuk ya. Ada 5 kita, baik itu di Bizam, kemudian di Kayangan, kemudian Bangsal, dan juga Pelabuhan Lembar dan Gilimas. Ini pintu masuk ini menjadi area strategis. Kita harus benar-benar memastikan siapapun yang masuk ke sini tentunya sudah paling tidak terdeteksi dari sisi, karena kan kesehatan dan juga memantau dari sisi kesehatannya. Next, kami juga menempatkan next terus ya menempatkan pos kesehatan di 5 titik ini. Terus 5 titik ini tadi yang tadi kami sampaikan termasuk SDM-nya. Nah, kami mengusung konsep wilayah. Artinya di sebaran pintu-pintu masuk ini kami tempatkan pos berdasarkan konsep wilayah. Jadi penanggung jawabnya juga kami minta dari Dinas Kesehatan sesuai dengan wilayahnya. Lombok Barat ada 2 pos, Lombok Tengah ada 4 pos yang nanti akan kita tempatkan. Lombok Timur 1 pos dan Lombok Utara 1 pos dan Kota Mataram. Next. Nah ini kita melihat perkiraan arus penonton menuju sirkuit akan banyak terfokus 45% di Kota Mataram. Kemudian kita sudah petakan juga di sekitar di sini di hub Bandara Bil, dan juga 30% itu di koridor Gilimas. Dengan pemetaan ini artinya kita juga menempatkan resource kita sesuai dengan di mana titik arus penonton itu banyak di situ. Next. Nah, ini juga kami siapkan fasilitas kesehatan, tidak hanya menyiapkan untuk pembalap, tapi juga penonton. Nah, ini poinnya, bahwa semua fasilitas kesehatan yang terconnecting, baik itu di rumah sakit rujukan, kita punya 4 rumah sakit di sini yang siap dari Kota Mataram, Rumah Sakit P3, Praia, dan juga Mandalika siap untuk rujukan. Nah, tangkapan pertama puskesmas juga kami siapkan di Lombok Tengah dengan puskesmas yang ada di sekitarnya, dan juga puskesmas di jalur penonton itu juga kami siapkan, termasuk rujukannya siap juga di situ. Next. Ini adalah tim kesehatan jalur penonton, beberapa yang dari Lombok Utara sampai kepada Kayangan kami juga siapkan, baik itu puskesmas yang ada dilalui oleh penonton. Next. Ini isu berikutnya yang tentunya harus kami respon juga, terutama untuk menjamin keamanan, kenyamanan kesehatan bagi penonton dan juga siapapun yang datang ke sini. Kami punya posko kesehatan untuk PSG 119. Jadi 119 ini lebih kepada sistem yang memang siap dihubungi, dan jika terjadi eskalasi PSC yang ada di provinsi kemudian didukung oleh PCC yang ada di kabupaten kota juga siap digerakkan. Nah, juga support untuk mobil dan ambulan kami siapkan juga, termasuk di pintu-pintu masuk yang tadi 4 yang kami sampaikan. Next, percepat saja. Kami juga minta tadi nanti untuk tim medis yang beberapa di luar ring 1-2, kami juga siapkan tenda didukung oleh MGPA juga tentunya. Dan kita sudah menyiapkan untuk race-nya, jumlah tenaga ini 166 orang, ambulan advance yang lengkap dengan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan 12 unit, dan juga posnya kami siapkan juga untuk vehicle-nya, kemudian helikopternya juga disiapkan di situ, termasuk intra hospitalnya kami juga siapkan 26 orang. Untuk non-race-nya artinya kami juga menyiapkan di situ terkait penonton tadi ya, yang ada di sekitar sirkuit ada 141 orang, kemudian ambulannya 2 unit, ambulan basicnya 12 unit, dan juga ambulan motor 14 unit, dan tenda-tenda dilengkapi dengan tenda-tenda medik, tenda pemantauan, dan juga tenda medik intermediate dan mini klinik. Jadi total resource yang kami kerahkan di MotoGP 2025 ini ada 332 tenaga medis, 42 ambulans, 35 pos medis, dan 2 helikopter. Tapi kabarnya tadi ada tambahan 2 helikopter lagi, Pak. Jadi tapi yang minimal 2 ini kita siapkan di situ.
Ini saya pikir sama.